masih akan membahas peredaran darah manusia. Bagaimana darah kita di dalam tubuh kita supaya lancar. Nah, ini kita akan lihat sebentar. Jadi peredaran darahku sehat. Bagaimana peredaran darah kita supaya sehat? Nah, kita harus apa? Olahraga. Buat olahraga, apalagi? Makan makanannya gizi. Apalagi? Hah? Apa? Tadi olahraga, makan makanan yang sehat. Apalagi? Istirahat yang cukup. Jangan tongkos terlalu banyak apa? Terlalu lama berolahraga. Bisa-bisa orang membuat apa? Kalau kita terlalu lama olahraga bagaimana? Nanti yang kecapean bisa-bisa juga kita mencari sakit. Dan makanya kita harus selalu menjaga tubuh kita supaya tubuh kita ini selalu dalam keadaan sehat. Nah, itu juga setiap hari kita biasa laksanakan dalam kelas. Ada namanya tripping. Berapa menit biasa? 5 menit atau 10 menit? Iya. Itu juga termasuk olahraga supaya darah kita jadi sehat. Apa istilahnya? 8-4-2-1. 8-4-2-1 itu juga yang dia udah dibilang lari-lari di orang, lompat-lompat dibilang olahraga. Ada juga namanya tripping di dalam kelas. Kalau kita tidak sempat keluar kelas ya boleh di dalam. Nah, itu. Jadi bagaimana caranya supaya darah kita di dalam tubuh tetap mengalir, supaya tidak tersumbat? Bagaimana? Kalau terlalu banyak tidur juga bisa membuat kita sakit. Itu jadi jangan. Kalau kita apa? Karena kelas 5C juga ini alhamdulillah masuk pagi terus, tidak pernah manusia. Dan saya akui kelas 5C tidak pernah tidur pagi. Tapi rasa juga ada yang terlambat pagi. Ada. Nah, itu juga. Makanya kalau sudah didengar azan cepat-cepat bangun. Nah, itu semua. Bagaimana caranya? Sebelum bangun dari tempat tidur juga, bagaimana caranya supaya darah kita ini mengalir, tidak kaku. Nah, ada juga biasa bangun dari tidur sampai mulunan. Kenapa bisa? Nah, itu karena dia tidak terapi dirinya sendiri. Jadi kita juga bisa terapi diri kita sendiri sebelum bangun dari tempat tidur. Bagaimana? Direnggangkan dulu semua otot, mulut, tangan, ini semua kita sebelum bangun dari tempat tidur. Bagaimana caranya? Angkat kakimu seperti orang naik sepeda. Bagaimana caranya? Itu semua. Banyak cara kita ya. Insyaallah mudah-mudahan kita ini tidak ada kena apa namanya? Stroke ya. Maaf, jangan dibilang orang tua kena stroke, biar anak kecil. Kenapa? Karena dari segi makanannya tidak bisa diatur. Biarkan saja makan terus. Oke, baik, sekarang kita akan jadi pertanyaan kita. Oke, perempuan dulu ya, perempuan dulu coba. Siapa mana Nadira? Bisa Nadira? Kita akan perhatikan bagaimana darah kita dalam tubuh kita menggunakan inilah peredaran darah tubuh kita. Peredaran darah tubuh kita anggaplah seperti ini. Bagaimana darah kita atau makanan yang masuk di dalam tubuh kita akan dialirkan oleh darah yang sehat. Baik. Ya silakan. Mulai dari mana ini? Ya silakan di itu mengalir darah dipompa jaga ya dipompa dari jantung dipompa dari jantung ke serambi kiri terus menuju bilik kiri dan dipompa ke seluruh tubuh. Nah, darah yang di seluruh tubuh ini akan mengalir sebagai darah kotor ke bilik kanan yang dipenuhi dengan karbon dioksida.
Nah, sudah itu dia akan mengalir lagi ke serambi kiri. Nah, nanti di serambi kiri ini darah yang penuh akan karbon dioksida akan dialirkan ke jantung. Nah, di situ akan terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Seperti itu. Ada yang bisa mengulang apa yang kakak jelaskan tadi? Coba jelaskan bagaimana caranya juga darah itu mengalir. Jadi mengalirnya darah di dalam tubuh disebut sistem peredaran darah. Pertama itu Sistem peredaran darah tubuh ada dua, peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. lalu ke serambi kiri. Dari serambi kiri itu dilanjutkan ke serak bilik Ke bilik kiri, Terus dari bilik kiri ke seluruh menuju ke seluruh tubuh. lalu ke serambi ke Ini nih dari bilik dari seluruh tubuh ke bilik kanan. dari bilik kanan menuju bilik ke serambi kanan. serambi kanan. Lalu ke paru-paru. Jadi itulah tadi sistem peredaran darah manusia. Peredaran contoh peredaran darah manusia atau dalam tubuh kita dari apa namanya? Jadi sistem peredaran darah dalam tubuh kita ada dua ya, ada namanya peredaran darah kecil dan ada peredaran darah besar. Sistem peredaran darah kecil yaitu darah mengalir dari bilik kanan menuju paru-paru melalui arteri pulmonaris. Dalam paru-paru terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung karbon dioksida atau disebut dengan CO2 dengan darah yang banyak mengandung oksigen atau O2. Darah yang banyak mengandung O2 kembali ke jantung melalui vena pulmonaris. Sistem peredaran kecil sebagai berikut. Itu tadi ya sudah diperhatikan. Jadi dari bilik kanan menuju arteri pulmonaris, lalu ke vena pulmonaris. Oke, jadi ini ada LKPD-nya, yaitu mengetahui kecepatan denyut nadi. Jadi sebentar kakak-kakak akan membagi, jadi satu bangku jadi masing-masing nanti sebentar saling bergantian memeriksa denyut jantung masing-masing ya. Jadi satu dulu apa? Bergantian ya, saling memeriksa denyut jantungnya. Ada yang mencatat sebentar atau bagaimana? Kan ada yang mencatat ya? Ada yang mencatat berarti 4 orang. Iya, 4 orang ya. Jadi satu begini satu kelompok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kelompok ya. Jadi ada 8 kelompok. Boleh yang di depan ini berhadapan begini boleh, atau kembali ke belakang boleh. Terserah. Pilih saja kelompok. Jadi sobat lihat. Jadi setiap kelompok terdiri 4 orang. Ya. Masing-masing diminta temannya duduk dengan santai, kemudian teman yang lain memeriksa denyut nadinya. Jadi ada yang diperiksa, ada yang memeriksa, dan ada yang mencatat. Ya, yang mencatat. Ya, kira begitu ya. Dihitung denyut jantungnya. Jangan dipegang saja begini, tapi seperti kemarin kita perhati apa namanya? Debit ya, debit. Saya kira seperti itu. Jadi pakai juga, pakai stopwatch, pakai stopwatch atau HP saja ya. Kalau ada siapa yang punya HP tahu? Ya boleh kita sebentar ya, ganti-gantian ya. Boleh ganti-gantian. Jadi sini siapa? Ada yang punya HP sini? Ya, Andi Auri di sana. Boleh. Boleh situ. Bagaimana yang bawa orang itu? Boleh, tidak apa-apa ya. Ya, jadi tunggu saja dulu apa-apa dari kakak. Ya, ini ada HP-nya boleh. Sini ya. Mana
sebagai praktikum, kakak akan menjelaskan sedikit cara kerjanya. Nah, pertama itu kan berpasangan Ki. Nah, minta satu orang temannya untuk duduk santai dulu sebentar. Duduk santai sebentar. Terus itu periksa denyut nadinya termantap pakai 3 jari. Ya, pakai 3 jari. Ini. Coba saya lain rasakan, coba dulu coba cari denyut nadinya. Nah, ada Pak. Seluruhnya dengan jempol. Seluruhnya dengan jempol. Ini nih, jempol Coba dengan jempol di bagian sini. Ada semua di situ. Ada semua toh? Ada semua dapat. Boleh dihitung dalam hati ini berapa? Nah, kemudian hitung itu selama 1 menit. Pakai stopwatch 1 menit. Jadi pakai stopwatch nah. Ya, coba Tifal. Coba nah. Bisa tangannya. Hitung kita mana? Ya, Wais. Ya. Ya. Ada yang berasa? Kalau ada yang merasa, Bangke. jantung apa? Ada? Kalau ada bilang. Ada. Baru nyala stopwatch gitu. Sampai berapa itu dikasih? 1 menit 3. Jadi adik-adik kalau sudah cukup 1 menit catat nih di tabel ini. Siapa bilang tidak ada nih? Berapa? 24. Nah, dikasih dengan sini. Sudah di jalan Mana Menuna? Berapa? Oh, Oke deh, sudah. Tinggal lari-lari, Mak. menit? 1 menit. Oke. Berapa? Ya. Berapa? 10. Itu lagi yang belakang perempuan lagi. Ini. Tidak satu kelompokku. Nah, gua udah banyak ulang nanti. Siapa pas ini? Nah, kita di situ. Ini di situ. Kalau dapat nanti langsung pakai. Hitungin aja hitung. deg-degan. Gitu berapa? Apa ada lu? Ada naik. Jadi cuma ada jambang, ada jambang. Ya. Siapa mau diperiksa? Siapa mau diperiksa? Siapa yang mau meriksa? Siapa yang diperiksa? Katanya supaya tambah kurus kok.
bagaimana kalau kita tinggal terus di rumah, atau bagaimana kalau kita dari luar, dari naik sepeda atau dari olahraga, apa bedanya? Jadi pagi kalau kita sebelum beraktivitas kita periksa dulu, kita periksa dulu sebelum beraktivitas, dan sesudah beraktivitas atau sesudah olahraga bagaimana bedanya? Apakah ada perbedaan atau sama ini? Oke, jadi itu tadi ya. Jadi itu tadi dia sudah tahu bagaimana cara mengecek denyut jantung kita masing-masing. Jadi kita bisa dilihat semuanya kita perhatikan. Jadi kalian bisa memeriksa atau mengecek denyut jantung sendiri. Baru kita aktifkan stop kontak sebelum beraktivitas dan sesudah beraktivitas. Bisa ya? Bisa semua? Oke. Jadi kalau ada juga bagaimana caranya supaya kita merasa segar, merasa sehat. Oh, berarti saya tidak boleh makan lagi ini. Bagaimana caranya? Ambil apa namanya? Gerakan-gerakan atau bagaimana supaya darah kita tetap mengalir, supaya lancar ke darah kita. Supaya tidak, kalau ada yang merasa loyo atau merasa apalah tidak enak badan, coba gerak-gerakan tangan atau apa. Ini semua ya. Nah, ini diputar-putar bagaimana. Asal jangan kau kesepas nanti patah sedihmu. Tangannya apa? Wah, ini saya